Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Alhamdulillah wa syukurullah wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa rahmatullah wa ala alihi wa sahbihi. Teman-teman media yang saya hormati, terima kasih atas kehadirannya. Pertama-tama saya ingin menyampaikan kembali Pengurus Besar Nahdlatul Ulama tetap menjalankan tugas-tugas yang menjadi kewajibannya beserta segenap struktur kepengurusan NU di semua tingkatan, dan alhamdulillah sampai hari ini tidak ada satupun agenda atau program-program yang mengalami hambatan di dalam pelaksanaannya. Nah, lebih jauh saya ingin menegaskan kembali sebagai tanggapan juga terhadap pernyataan-pernyataan yang kita dengar dalam dua hari ini. Saya ingin menegaskan kembali bahwa posisi saya sebagai Ketua Umum Tabligiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan mandataris Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama di Lampung tahun 2021 yang lalu, posisi saya sebagai Ketua Umum Tabligiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan mandataris Muktamar ke-34 tahun 2021 di Lampung tetap tidak dapat dirubah kecuali melalui muktamar. Ini sangat jelas dan tanpa tafsir ganda di dalam sistem konstitusi dan regulasi NU, baik ADART maupun peraturan lainnya. Nah, maka dengan demikian pernyataan yang dikatakan sebagai hasil rapat harian Suriah mengenai posisi saya itu tidak dapat diterima dan batal demi hukum karena di luar kewenangan dari rapat harian Suriah itu sendiri. Dan dengan demikian maka semua langkah, semua tindakan yang menjadi turunan dari pernyataan itu juga tidak dapat diterima, tidak dapat dianggap sah. Termasuk ketika mungkin 1-2 hari yang lalu ada beredar undangan untuk rapat pleno, ini juga tidak dapat dianggap sah karena pleno itu hanya bisa diselenggarakan apabila dipimpin bersama-sama oleh Rais Am dan Ketua Umum, dan tidak bisa rapat pleno hanya diselenggarakan oleh Suriah saja. Ini tidak bisa dianggap sah. Ini yang perlu saya tegaskan. Saya dalam hal ini tidak punya kepentingan apapun selain mempertahankan tatanan organisasi yang ada. Jangan sampai tatanan organisasi yang ada yang menurun.
itu hanya karena keinginan sepihak. Seperti telah jelas ya, saya kira diketahui oleh semua orang bahwa apa yang disebut sebagai rapat harian Suriah sekitar lebih seminggu yang lalu, hampir 2 minggu yang lalu, ini dilakukan sepihak tanpa memberikan ruang klarifikasi kepada saya, dan itu berlaku secara material jelas tidak dapat diterima. Dan itu apabila diperturutkan termasuk dengan keputusan lebih-lebih keputusan yang di luar wewenang, itu akan meruntuhkan keseluruhan konstruksi organisasi Nahdlatul Ulama ini. Maka saya bertekad bersama-sama dengan teman-teman yang menjadi pengurus harian di sini, ya, ada Wakil Ketua Umum Kiai Nasruddin Malik, Ketua Pak Wali Absar Abdullah, Sekjen Pak Ahmad Syed Husni, Wakil Ketua Umum Profesor Nizar Ali, Ketua Pak Aizuddin Abdul Rahman, Ketua Ahmad Suaidi, Ketua Pak Profesor Rumadi Ahmad, ini di depan saya ada bendahara Pak Nur Zaman, yang lain juga masih ada berkumpul di atas ya, karena kalau turun semua juga tidak cukup tempatnya. Kita semua bertekad untuk menjaga tatanan organisasi ini. Soal apakah benar saya pribadi bersalah atau tidak, silahkan diperiksa. Saya terbuka ya, untuk diperiksa. Tapi ya, tidak mungkin saya menerima hanya dituduh saja tanpa diberi kesempatan untuk membuat klarifikasi. Apapun tuduhan-tuduhan yang ada, silakan dibuktikan, dan mari kita proses sesuai tatanan organisasi. Karena mandataris itu memang hanya bisa dirubah kedudukannya melalui muktamar, mari kita selenggarakan muktamar. Dan muktamar itu memang hanya bisa terselenggara apabila dipimpin bersama-sama oleh Rais Am dan Ketua Umum. Orang membuat argumen tentang supremasi Suriah memang betul, dalam kebijakan Suriah memang memberikan pemenang tentang kebijakan organisasi, yang itu berarti menyangkut agenda organisasi, tapi jelas tidak menyangkut pemberhentian mandataris muktamar. Muktamar itu dipilih oleh muktamir, ya, mandataris muktamar itu dipilih oleh muktamar, dan bisa diberhentikan oleh muktamar. Ya, buat saya pribadi soal jabatan ini bukan sesuatu yang terpenting, tetapi yang paling penting adalah mengenai tatanan organisasi. Mari kita laksanakan tatanan organisasi ini. Nah, saya bersama teman-teman telah membuat keputusan dengan tekad untuk menjaga tatanan organisasi ini sekuat-kuatnya. Supremasi Suriah memang, tapi setiap unit organisasi dan setiap pejabat dalam organisasi itu tugas dan wewenangnya diatur oleh konstitusi organisasi. Tidak mungkin kemudian bahwa ada satu unit
atau pejabat organisasi yang punya wewenang tidak terbatas itu tidak mungkin. Tidak ada organisasi semacam itu kecuali kekaisaran, kerajaan, atau katakanlah sistem-sistem otoriter. Itu tidak mungkin. Ini semua dibatasi dan semuanya diatur mekanisme-mekanisme pembuatan keputusan itu. Nah, kami semua memperjuangkan konsolidasi untuk perbaikan tata laksana organisasi ini sudah sekian lama, termasuk dengan membangun platform digital dan sebagainya. Kami tidak bersedia merelakan semua ini hanya untuk kepentingan sepihak atau kepentingan parsial dari sebagian orang. Nah, maka kami akan pertahankan ini dengan sekuat-kuatnya apabila jalan dialog, jalan musyawarah dengan akal sehat, dengan maksud baik, dengan hati yang tulus, ini ditolak sama sekali, mungkin karena kepentingan atau apapun, ya kami siap untuk menempuh jalur hukum demi menjaga keutuhan dari tatanan organisasi. Mengenai ancaman-ancamannya, bukan cuma Pak Uril yang mendapatkan ancaman-ancaman. Ini orang yang tampangnya pernah kelihatan di media ini, ya, semuanya mendapatkan ancaman-ancaman dengan berbagai cara, ya, mulai dari telepon yang tidak berhenti, WA, sampai dengan ancaman-ancaman bermacam-macam tentunya. Ya, bahkan pengurus-pengurus di tingkatan terbawah saya mendapat laporan misalnya dari PWNU, PCNU ini juga dihubungi, ya, dengan tekanan-tekanan tertentu. Ya. Nah, ini sebenarnya normal, tapi ini menunjukkan bahwa memang ada cara yang sebetulnya sudah jauh di luar akhlak Nahdlatul Ulama, sekedar untuk memaksakan kehendak dan kepentingan saja. Kemudian soal prinsip Samina wa Ta'na, prinsip Samina wa Ta'na itu adalah prinsip kepemimpinan untuk menjamin koherensi, menjamin kepaduan keseluruhan elemen organisasi. Tetapi ada juga prinsip yang bunyinya la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk kalau diajak bermaksiat kepada Khaliq. Jadi mengingkari kesepakatan, mengingkari ketetapan yang sudah disepakati bersama itu bukan hanya menciderai mereka yang ikut di dalam kesepakatan itu, tetapi juga merupakan maksiat kepada Khaliq, maksiat kepada Tuhan. Seperti kita telah bersepakat dengan konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945, maka menyelisihi Undang-Undang Dasar 1945 itu juga maksiat kepada Khaliq. Maka kalau ada siapapun dia, walaupun kita junjung tinggi, mengajak menyimpang dari Undang-Undang Dasar 1945, itu namanya mengajak bermaksiat kepada Tuhan juga, tidak boleh ditaati. Jadi bahkan di dalam syariat
ada aturannya, tidak asal, ada aturannya, termasuk aturan mengenai bagaimana cara menghakimi satu masalah, apalagi menghakimi orang. Itu ada caranya, harus ada bukti-bukti dan harus ada proses klarifikasi, ya. Itu ketentuan agama. Kalau itu dilanggar, itu berarti apapun sikap atau keputusan yang diambil itu batil di dalam pandangan syariah. Dan melakukan itu semua berarti melanggar syariah dan bermaksiat kepada Khalik. Maka ya tidak boleh diikuti, ya. Jadi kewajiban untuk taat kepada pimpinan itu apabila atau dalam hal-hal yang tidak merupakan maksiat kepada Khalik. Nah, selanjutnya pertanyaan mengenai ketentuan pemberhentian mandataris itu diatur dalam anggaran rumah tangga pasal 74. Dijelaskan di dalam anggaran rumah tangga Nahdlatul Ulama pasal 74 yang disitu mensyaratkan satu pelanggaran berat terhadap ADART. Ya. Nah, itu kan pelanggarannya apa? Nah, itu kan pelanggarannya apa? Dan harus dibuktikan. Dan kemudian diproses di dalam muktamar luar biasa atau muktamar luar biasa. Itu pasal 74. Silakan di refer, silakan dirujuk kepada teman-teman media yang dibutuhkan. Itu jelas sekali dan tidak ada dalam soal ini. Sementara mengenai wewenang rapat harian Suriah itu juga sudah diatur bahwa rapat harian Suriah itu berwenang untuk membicarakan hal-hal kesuriahan. Jadi kelembagaan Suriah itu sendiri. Jadi tidak bisa rapat harian Suriah memecat fungsionaris, itu tidak bisa. Pernah saya katakan belum memecat pengurus di tingkat lembaga saja tidak bisa, apalagi ketua hukum tidak bisa. Memberhentikan fungsionaris itu hanya bisa dilakukan dengan pleno. Kalau fungsionaris pada umumnya selain mandataris, ya, fungsionaris selain mandataris itu bisa diberhentikan lewat pleno. Tidak bisa harian Suriah memberhentikan. Nah, mandataris tidak bisa diberhentikan melalui muktamar. Maka keputusan harian Suriah yang melampaui wewenangnya itu tidak bisa diterima. Kemudian mengenai SK yang belum ditandatangani, memang ini ada sekitar 80-an SK PSU dan PCNU yang belum ditandatangani karena tertahan di meja sekjen yang lama, yaitu Pak Sendal. Bahkan sudah tertahan sampai lebih 1 tahun, sejak 1 tahun ini, karena memang beliau sudah diangkat menjadi menteri sosial, memang sama sekali tidak pernah sempat punya waktu untuk menengok motor sama sekali sampai sekarang, sudah setahun lebih. Itulah sebabnya kemarin dalam rapat kemudian memutuskan melakukan evaluasi sesuatu itu dan memutuskan untuk melakukan rotasi kepengurusan.
kasih ke posisi ketua ini ketua bidang pendidikan, pendidikan dan media. Yang ini mungkin bisa dikerjakan secara manual, tapi kalau ini kan tidak bisa dikerjakan secara manual, harus Inggris setiap hari 7 kali 2 jam sehingga dibutuhkan personil yang punya kesempatan itu. Ini saya kira demikian. Ya, dulu sudah pernah dalam rapat terakhir sekitar 3 bulan yang lalu, rapat terakhir diberikan deadline kepada sekjen untuk menyelesaikan penandatanganan itu, karena kita sudah pakai platform digital kan, sehingga ini tanda tangan itu bergerak berjenjang. Kalau sekjen tidak tanda tangan, ya ke atas saya tidak bisa letak, saya tidak bisa tanda tangan juga. Ke atas lagi KTM harus tanda tangan, PSM juga tidak mungkin bisa tanda tangan. Nah ini tertahan di sekjen semua pada waktu itu. Nah, pada waktu rapat kabinet terakhir lebih 3 bulan lalu diberikan deadline 2 minggu, itu sudah lebih 3 bulan dan belum dilaksanakan. Itu sebabnya maka kita melakukan rotasi. Ini masih memerlukan proses legal dalam skala yang kita tempuh. Mudah-mudahan insya Allah dalam waktu dekat dengan sekjen yang baru Agustus semua bisa segera diselesaikan. Tentang masalah PPPU dan lain-lain yang merupakan masalah hukum ya, silahkan di proses secara hukum. Ya, kita nunggu juga. Kalau ada yang proses silakan saja. Gitu loh. Jadi posisi semua orang dalam hal ini sebagai warga negara, kita semua taat hukum, silakan diproses, tetapi ya jangan belum lalu mengada-ada sudah menuduh TPPU sementara dijadikan alasan, padahal faktanya tidak ada dan indikasinya itu juga tidak jelas ya. Nah, saya juga tidak tahu nanti prosesnya seperti apa. Masa ada proses hukum yang berdasarkan pernyataan yang tidak berdasar, itu juga kan juga ya sulit terjadi lah. Tapi sejauh hal-hal menyangkut hukum, kita semua taat hukum. Kita semua taat hukum. Dan kita mempersilahkan apabila ada proses hukum yang dijalankan. Nah, kita sekarang sudah mulai terbuka kan, bahwa tuduhan-tuduhan yang dilontarkan di awal itu dasarnya tidak jelas. Sedemikian rupa sampai misalnya auditor membuat pernyataan di media mereka akan mundur karena data yang mereka gunakan yang belum selesai itu disalahgunakan, dimanipulasi untuk membuat tuduhan-tuduhan itu. Saya kira semua sudah baca ya. Maka ya kita lihat nanti seperti apa, nanti akan terlihat di situ bahwa memang tuduhan-tuduhan ini memang fabrikasi dan manipulasi dari satu proses yang memang wajar, normal dan yang kita agendakan, tapi dengan maksud memperbaiki organisasi, bukan membuat kerusakan dengan memanipulasinya menjadi tujuan-tujuan yang tidak berdasar. Itu saja. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin gunakan kesempatan ini untuk mengajak kepada segenap jajaran pengurus dan kader-kader Nahdlatul Ulama serta
komunitas-komunitas Nahdlatul Ulama, pesantren-pesantren, madrasah-madrasah di seluruh Indonesia, saya mengajak untuk menggerakkan istighosah secara bersama-sama, secara rutin untuk memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon perlindungan Allah untuk segenap bangsa dan negara yang kita cintai ini, dan mohon turunnya rahmat Allah sehingga kita semua segera dikaruniai kelapangan di dalam menjalani kehidupan kita sebagai sebuah masyarakat yang berdaulat sebagai bangsa dan negara. Terima kasih. Demikian saya kira teman-teman media bisa mengerti, dan menjadi informasi yang dapat diterima dan dipahami oleh sebagian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.